Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap manusia. Kita semua menginginkan untuk hidup bahagia, untuk hidup damai, aman, sentosa. Kita berkeluarga, juga kita mengharapkan keluarga yang bahagia. Kita bergaul dengan sesama manusia, juga kita mengharapkan suatu kebahagiaan. Akan tetapi kebahagiaan yang menyertai kita di dunia ini adalah kebahagiaan yang semu. Ada kebahagiaan yang hakiki, yaitu nanti kebahagiaan di akhirat. Nah, untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki, ada beberapa jalan diantaranya yang harus kita laksanakan atau kita kerjakan. Di antaranya adalah yang pertama, untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki adalah kita harus mampu untuk mengendalikan lidah. Kita sadar bahwa lisan kita setiap saat, setiap jam, setiap hari senantiasa mengucapkan suatu kata, suatu ujaran, suatu kalimat, dan itu tidak akan berhenti sampai nanti kita sampai akhir hayat. Kita bahkan tidak bisa menghitung berapa kata yang kita ucapkan dalam setiap harinya. Dan dari kata-kata itulah kita bisa berkomunikasi dengan sesama manusia. Kita bisa berkomunikasi dengan sahabat, kita berkomunikasi dengan rekan-rekan kita. Dan dengan komunikasi yang baik, kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, memang berbicara tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan ini. Namun hendaknya kita bisa mengendalikan lidah kita untuk berbicara yang baik-baik saja. Karena kalau kita tidak bisa mengendalikan lidah kita, dari pembicaraan yang tidak baik itu bisa menimbulkan perselisihan, bisa menimbulkan perpecahan, bisa menimbulkan permusuhan, bahkan bisa juga menimbulkan peperangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan kepada kita dalam sebuah sabdanya, simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan, karena sesungguhnya dengan demikian kamu bisa mengalahkan setan. Kemudian juga beliau berpesan, berbahagialah orang yang dapat menahan kelebihan lidahnya dan menginfakkan kelebihan hartanya. Kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena itu berbahagialah kita apabila kita bisa mengendalikan lidah kita. Marilah kita berbicara yang baik-baik saja, karena dari pembicaraan yang baik itu akan melahirkan kebaikan pula. Rasulullah juga memberikan tuntunan kepada kita dalam sebuah sabdanya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, atau lebih baik diam saja. Nah, dengan demikian menjaga lidah dari pembicaraan yang tidak baik,
itu akan bisa mendatangkan kebahagiaan bagi kita di dunia ini maupun nanti sampai di akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, jalan yang kedua untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki di akhirat adalah dengan jalan kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam menuntunkan bahwa infak dan sedekah itu sangat-sangat dianjurkan. Infak tidak harus menunggu kaya, dan sedekah juga tidak harus menunggu kelonggaran kita. Infak tetap diperintahkan baik kita dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan sempit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 34. Kemudian Rasulullah SAW juga menuntunkan kepada kita melalui sabdanya, jauhkanlah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Tetap berinfak atau bersedekah pada saat harta banyak ataupun pada saat harta sedikit merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Oleh karena itu, harta yang diinfakkan untuk kebaikan di jalan Allah itu akan memberikan kebahagiaan kepada kita sebagai orang yang meninfakkan, karena kita bisa membahagiakan orang lain. Kita juga akan merasa berbahagia karena kita akan mendapatkan balasan berupa pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kita akan merasa bahagia karena dapat membahagiakan kepada orang lain, yaitu orang yang kita beri sedekah. Kaum muslimin yang berbahagia, dengan demikian jelaslah bahwa kita sebagai orang yang bertakwa akan hidup bahagia fit dunya wal akhirah dengan cara bersedekah, dengan cara berinfak dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat, yaitu dengan jalan banyak beristighfar, meminta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua sadar bahwa kita mempunyai dosa dan kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Kita mungkin mempunyai banyak dosa. Bagi seseorang yang ingin mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, tidak ada jalan lain untuk menghapus dosa-dosa itu kecuali dengan jalan beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai dengan taubat yang sesungguhnya, taubatan nasuha. Karena orang yang beristighfar dan bertaubat itu akan mengembalikan posisi dirinya sebagai orang yang tidak mempunyai dosa lagi. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak menyandang dosa. Kemudian juga orang yang beristighfar akan membuat dosa-dosanya terhapus. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, berbahagialah orang yang terdapat pada lembaran catatan amalnya istighfar yang banyak. Oleh karena itu,
Dari sekian banyak seruan kepada orang yang beriman, taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang benar-benar bertaubat itu sangat-sangat ditekankan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istighfar yang banyak merupakan kebahagiaan tersendiri bagi manusia. Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita semua bahwa beliau senantiasa beristighfar, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari tidak kurang dari 70 kali, bahkan mungkin sampai ratusan kali. Sebagaimana sabdanya, hai sekalian manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah dan beristighfarlah, maka sesungguhnya saya bertaubat setiap hari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa cara untuk meraih kebahagiaan yang hakiki dari dunia ini sampai di akhirat nanti. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.